Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, yakni pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ananda yang soleh dan soleha, kali ini kita akan belajar pada materi yakni indahnya saling menghormati, atau yang terdapat juga dalam Quran surah Al-Kafirun, indahnya saling menghormati. Baik, Ananda semua, adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yakni yang pertama kita nantinya akan melafalkan secara bersama bacaan surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, kita akan dapat memahami, ya, mengetahui makna dan juga kandungan daripada surah Al-Kafirun. Dan yang selanjutnya, kita dapat menyebutkan contoh perilaku terpuji, yakni indahnya saling menghormati, sebagaimana makna yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, yang pertama, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Nanda, kita baru saja membaca surah Al-Kafirun. Sekarang kita lihat bersama-sama hal-hal yang berkenaan dengan surah Al-Kafirun. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui berkenaan dengan surah Al-Kafirun. Yang pertama bahwa surah Al-Kafirun ini, Nanda, terdiri dari 6 ayat sebagaimana yang kita baca tadi, ya. Ada 6 ayat dan merupakan urutan ke-109 di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa arti dari surah Al-Kafirun itu sendiri yakni orang-orang kafir. Oke. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya, cukup mudah diingat. Al-Kafirun, kafir, ya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya bahwa surah Al-Kafirun ini, Ananda, berisi sebuah pernyataan, yakni bahwa Tuhan, ya, yang disembah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya itu bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, ini ya yang mesti kita garis bawahi bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad dan para pengikutnya bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Tidak akan dan tidak akan pernah, ya, disembah oleh Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya bahwa surah Al-Kafirun turun sebagai jawaban atas ajakan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya. Apa ada yang tahu ajakan dari orang-orang kafir? Baik, ya Nanda. Kita ketahui bahwa orang-orang kafir ya mencoba untuk menghentikan dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
ternyata gagal ya. Orang kafir Quraisy gagal menghentikan dakwah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin berdamai. Ini berdamai versi mereka ya. Adapun mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, mari kita berdamai." Isinya, kami bersedia menyembah apa yang kamu sembah, tetapi engkau hendaknya menyembah pula apa yang aku sembah. Ini ajakan damai dari orang-orang Quraisy. Mereka menginginkan bahwa Nabi Muhammad ikut menyembah apa yang mereka sembah, ya. Mereka juga menjanjikan akan menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja secara bergantian, secara bergiliran, ya. Dan menariknya bahwa dialog ini ya, ajakan daripada orang-orang Quraisy terhadap ajakan damainya ini ditolak oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah kemustahilan ya Anda semua, hal yang tidak mungkin terjadi. Perkara agama bukan perkara main-main. Tentu ya Nabiullah Muhammad menjunjung tinggi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan ya yang wajib disembah dan tidak ada selainnya ya, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, Anda semua ya, kita akan melanjutkan pada bagian kandungan ya yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Sebelum berbicara tentang kandungan, kita akan baca terlebih dahulu arti ya. 6 ayat dari surah Al-Kafirun ini kita baca artinya. Yang pertama, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Masya Allah. Jadi Ananda, arti dari surah Al-Kafirun ini cukup jelas menggambarkan betapa ya penolakan daripada Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terhadap ajakan damai ya yang isinya adalah bergantian melaksanakan perintah agama dari agama Nabiullah, agama kita yakni agama Islam ya, dengan agama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya. Ini jelas arti yang terdapat dari surah Al-Kafirun ya. Menarik pada ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Masya Allah ya. Jadi Anda semua ya, perkara agama masing-masing ya. Kita beribadah masing-masing sesuai dengan kepercayaan ya. Biarlah ya orang-orang kafir Quraisy beribadah dengan caranya dan tentu kita tidak dengan ikut-ikutan. Kita beribadah dengan agama yang diajarkan di dalam Islam itu sendiri. Baik. Berbicara kandungan surah Al-Kafirun, ada beberapa hal yang hendaknya kita ketahui dan sebenarnya ini juga berkenaan dengan arti yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Yang pertama, bahwa surah Al-Kafirun disebut sebagai Al-Muqashqishah. Artinya adalah sebagai penyembuh. Kenapa dikatakan sebagai penyembuh? Karena hadirnya surah Al-Kafirun ini ya, ini menghilangkan kemusyrikan ya sebagaimana ajakan orang-orang kafir Quraisy ya dan penolakan daripada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa umat Islam menolak usul kaum kafir untuk menyatukan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi ataupun ajakan damai tadi ya. Jadi umat Islam ya Nabiullah Muhammad dan para pengikutnya dalam hal ini adalah umat Islam menolak ajakan ya kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, mengajak masing-masing untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu ya. Tadi yang kami sampaikan, perkara agama
masing-masing, ya. Kemudian yang keempat, ajakan kaum kafir, ya, kafir Quraisy tidak logis, ya. Karena setiap ajaran pokok suatu agama beserta perinciannya pasti berbeda. Sebagaimana agama Islam ya dengan ajaran yang disyariatkan tentunya, ya. Tidak ada di dalam Islam diajarkan, silahkan kalian beribadah satu hari beribadah bagaimana layaknya agama Islam, silakan satu hari selanjutnya beribadah dengan agama yang lain. Itu tidak dibenarkan, ya. Kemudian kandungan yang kelima dari surah Al-Kafirun ini adalah bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak akan menyembah Tuhan orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah patung berhala. Karena agama mereka bersifat menolak, ingkar, tidak percaya dan mendustakan ayat-ayat dan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keenam, baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kaum mukmin tidak akan beribadah seperti ibadahnya orang-orang kafir, ya, yang bercampur dengan kesyirikan, memuja patung, berhala dan lain sebagainya, ya. Sedangkan kita, ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha satu, ya, yang maha satu. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang kafir tidak akan pernah mau menyembah Allah. Jadi ajakan berdamai itu hanyalah strategi, ya, supaya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu terhenti. Pada hakikatnya orang kafir itu tidak akan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kandungan surah Al-Kafirun yang terakhir yang kedelapan, yakni tidak boleh saling memaksa untuk mengikuti suatu agama. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa agamamu dan balasannya adalah untuk kamu, yakni orang kafir, dan agamaku balasannya adalah untukku, yakni kaum mukmin, ya, orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi inilah kandungan yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Nah, Anda semua, ya, sebagaimana makna ataupun di antara kata yang kita sampaikan di awal, yakni indahnya saling menghormati, ya Anda semua, bahwa pada surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita toleransi, ya. Toleransi, simpati, namun tetap waspada, ya, berbaik sangka dan hidup rukun di dalam keseharian kita. Ada yang tahu contohnya? Contohnya adalah Anda semua bahwa di dalam beragama, ya, aktivitas ibadah kita masing-masing sesuai dengan agama. Tetapi perkara kehidupan sosial, saling bantu-membantu, itu hal yang harus tetap kita jaga dan harus tetap kita lakukan. Saling bantu-membantu antar agama itu tetap harus kita jaga, tetap harus kita lakukan. Misalnya satu teman kita beragama non-muslim, ya, kita juga tetap membantu. Membantu dalam hal ini ketika dia membutuhkan misalnya pena, buku, ya tetap kita bantu ketika berada di sekolah, ya. Dan dalam hal ini ketika kita berada di masyarakat gotong royong misalnya, ya, maka tetap kita harus bergotong royong. Jangan sampai ketika dia beda agama kita tidak mau ikut bergotong royong. Tetap, ya, secara bersama-sama kita bisa bantu-membantu. Hanya saja perkara ibadah masing-masing. Ya, Masya Allah. Baik. Anda semua, demikian untuk pelajaran kita, ya, berkenaan dengan indahnya saling menghormati terdapat pada surah Al-Kafirun yang insya Allah kita semua bisa hafal, ya, dan tentu kita sudah hafal, ya. Baik, kutipan terakhir, ya, hadis riwayat At-Tirmizi, ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya juga memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. Semangat bagi Ananda untuk terus belajar, menimba ilmu, dan semoga ilmunya berkah selalu. Demikian kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.